Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali khutbahnya, memberikan tausiahnya dan menasihati para sahabat dengan membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Bin Baz yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia-Nya yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak terhingga, serta rizki yang melimpah ruah, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna, berfaedah bagi diri kita maupun bagi orang lain, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti dan melaksanakan, di dalam mengamalkan dan juga mempraktekkan serta menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, dan juga digolongkan termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah pada umumnya, marilah kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan amal ketaatan kita, amal ibadah kita, dan juga amal kebaikan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena disyariatkannya semua amal ibadah, amal ketaatan dan amal kebaikan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini. Kalau seorang hamba merasa dirinya diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah, maka dia akan berusaha berhati-hati di dalam berkata, berhati-hati di dalam berbuat, berusaha kata-kata yang dikeluarkannya, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang berguna, kata-kata yang enak didengar oleh telinga, kata-kata yang bila seseorang mendengarnya ingin untuk mendengarnya lagi, kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang seakan-akan muncul dari nurun nubuwah, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Begitu juga apabila seorang hamba merasa dirinya diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah dalam hidup ini, maka dia berusaha menghindarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menghindarkan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, merugikan di dunia dan juga di akhirat, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Bin Bas yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Teringat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 185, ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini mengingatkan 4 hal kepada kita. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Kemudian Allah ingatkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, yaitu sesungguhnya kalian akan dipenuhi balasannya pada hari kiamat nanti. Ini mengingatkan kepada kita tentang adanya hari kiamat dan pembalasan masing-masing amal perbuatan kita. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan, dan siapa yang melakukan kejelekan, maka dia akan mendapatkan balasan kejelekan. Kemudian yang ketiga, Allah katakan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Maka siapa yang dihindarkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga,
maka sungguh dia adalah orang yang bahagia. Mengingatkan tentang isbatul jannati wan nar, menetapkan adanya surga bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang patuh kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menetapkan adanya neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat, Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu daya umat manusia. Bahkan banyak orang-orang yang tergiur, banyak orang-orang yang terlalai oleh kenikmatan dunia, padahal kenikmatan hidup di dunia ini bila dibandingkan dengan akhirat adalah kenikmatan yang hanya sedikit sekali. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwasanya kenikmatan yang kalian nikmati di dunia ini bila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan tangannya ke lautan yang begitu luas, airnya banyak, kemudian angkatlah tangan tersebut. Apa yang dibawa oleh tangan tersebut, itulah sedikit kenikmatan dunia dibandingkan dengan air lautan yang begitu banyak dan luas. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Bin Baz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengingatkan tentang poin yang pertama, bahwasanya masing-masing kita, masing-masing jiwa, masing-masing makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Artinya yang namanya kematian datangnya secara mendadak, datangnya secara tiba-tiba, datangnya tidak memberitahu kepada kita. Banyak orang-orang yang kelihatan sehat walafiat, segar bugar, dia masih bisa kesana kemari, tapi tiba-tiba kita dengar dia meninggal dunia. Ada juga orang yang meninggal dunia ketika sedang berkhutbah, sedang berceramah, sedang mengisi pengajian, tiba-tiba dia meninggal dunia. Begitu juga ada yang sedang membaca Al-Quran, dia tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang sedang bersujud, sedang sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang sedang makan, dia tersedak meninggal dunia. Ada yang sedang minum, tetangga saya ya baru minum beberapa tegukan kopi, tiba-tiba dia meninggal dunia. Inilah yang namanya kematian, datangnya secara mendadak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diakhirkan. Yang namanya kematian pasti akan menjemput kita, walaupun kita sudah berlari ke sana kemari mencari perlindungan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian pasti akan menjumpai kamu, walaupun kamu berada di benteng yang kokoh, dijaga oleh penjaga yang hebat-hebat. Yang namanya kematian tidak bisa kita menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya yang namanya kematian yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum,
maka sesungguhnya kematian akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan diberitahu tentang apa-apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita semua, dalam hadis yang masyhur Rasulullah mengatakan, aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian dzikra hadimil lazzat, yaitu mengingat yang namanya hadimil lazzat, penghancur segala kelezatan, pemusnah segala kenikmatan, dan pemutus segala kesenangan. Yang dimaksud adalah kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita memperbanyak mengingat kematian, karena itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Kita akhirnya dengan mengingat mati tidak akan sombong lagi ketika hidup di dunia, karena kita semua ini adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita bawa mati. Begitu juga semua kesenangan yang kita miliki ketika hidup di dunia, berupa rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, istri-istri atau anak-anak, semuanya akan kita tinggalkan. Maka karena itu disyariatkan yang namanya ziarah kubur oleh Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan diantaranya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal fa innaha tudzakirukumul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian berziarah kubur, fazuruhal maka sekarang berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya hal itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kalau seseorang mengingat yang namanya kematian, maka dia akan berusaha untuk memperbanyak kebaikan, mempersiapkan diri, yaitu memperbanyak bekal-bekal akhiratnya. Kalau seseorang mengingat kematian, maka dia berusaha untuk tidak sombong, dia berusaha untuk rendah hati. Tidak perlu ada yang disombongkan di dunia ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menginginkan kematian seorang hamba, maka tidak pandang bulu apakah dia sedang berdiri, apakah dia sedang duduk, apakah dia sedang berbaring tidur-tiduran, atau bahkan dia sedang berolahraga, dia sedang beraktivitas. Yang namanya kematian datang secara tiba-tiba. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza aradallahu biqabda abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Idza aradallahu qabda abdin bi ardin, apabila Allah menghendaki mencabut nyawa seorang hamba, maka bi'ardin di suatu tempat, maka ja'ala lahu fiha hajah. Allah akan menjadikan kebutuhan kepada orang tersebut menuju tempat tersebut. Oleh karena itu kita tidak mengetahui kapan yang namanya datang kematian. Yang namanya sakit bukan tanda-tanda kematian. Karena itu dikatakan, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin ashahina minad dahri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, dan berapa banyak orang-orang yang sehat walafiat ternyata mata min ghairi illatin, mati dengan tanpa sebab. Mungkin sebabnya karena ya COVID, atau sebabnya karena kecelakaan, atau sebabnya karena ya tersedak makanan, atau sebab lain. Yang jelas kita
hanya mengetahui yang zahirnya saja, secara mendadak dia meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk banyak-banyak mengingat yang namanya mati, agar kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak ketaatan kita. Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtajatulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dulmatal qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahina minad dahri wa kam min saqimin, dan berapa banyak orang-orang yang sakit ternyata sembuh dari penyakitnya, asyahina minad dahri, dan bisa hidup bertahun-tahun lagi. Oleh karena itu yang namanya sakit itu bukan tanda-tanda kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Bin Bas, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kemudahan di dalam mencerna dan memahami ajaran agama Islam ini dengan benar dan mengamalkan dengan benar pula, sehingga keindahan Islam kita dapatkan. Kita bisa merasakan kebaikan Islam, kemuliaan Islam, keagungan Islam, dan kesempurnaan ajaran agama Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diawali salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.